Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, sehat, kesempatan, dan juga yang paling penting adalah kita masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas ketaatan-ketaatan kepadanya. Lebih-lebih kita pada saat ini berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, bahwa di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan, salah satunya adalah bulan ini yang kita saat ini berada, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kita sudah masuk tanggal 5 insyaallah ba'da maghrib ini. Mudah-mudahan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan ini, maka amal kebaikan, ketaatan yang kita lakukan menjadi amal kebaikan dan ketaatan yang pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir juz amma kita. Lanjutan bagian kedua dari surat yang ke-90, yaitu surat Al-Balad. Karena kemarin sebelum berpuasa kita sudah membahas bagian pertama dari surat Al-Balad, di mana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membagi penjelasan surat Al-Balad ini menjadi 2. Yang pertama ayat 1 sampai 10. Kemudian bagian kedua ayat 11 sampai ayat terakhir, yaitu ayat 20. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. Bagian yang kedua yaitu 11 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة فلقتحمل عقبة. Para ulama tafsir berbeda di dalam mengartikan la yang panjang ini. Di terjemahan biasanya fala diartikan maka tidakkah. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Katsir, la di sini tidak menunjukkan nafi yang artinya tidak, tapi menunjukkan taukid yang artinya sungguh.
Kalau diterjemahkan yang artinya tidak, maka tidakkah ia dengan harta yang Allah berikan, penjelasan ayat sebelumnya, ia menempuh yang disebut dengan Al-Aqabah. Kalau diterjemahkan dengan makna taukid, sebagaimana Ibnu Katsir nanti jelaskan, maka artinya maka sungguh dia yang telah Allah berikan karunia harta itu benar-benar akan menempuh jalan yang disebut dengan Al-Aqabah. Aqabah itu maknanya ada dua. Yang pertama bisa berarti Aqabah itu celah-celah jalan yang ada di perbukitan, di mana jalan ini sangat licin dan sulit untuk dilalui. Sementara Ibnu Katsir menyebutkan Al-Aqabah itu adalah satu lembah yang juga sukar didaki yang ada di neraka Jahanam. Maknanya sebenarnya sama. Artinya memang orang yang Allah beri kekayaan itu untuk masuk ke surga perlu usaha, jalannya agak sulit. Kita lanjutkan terjemahannya. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan al-aqabah? Yang pertama, fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Ada dua bacaan. Bisa dibaca fakku raqabatin, diidhofahkan, dan ini yang masyhur. Ada yang dibaca fakun raqabatan. Bisa dibaca begitu, tapi enggak masyhur. Tapi betul secara makna. Makanya juga harus hati-hati, walaupun ngerti tapi jangan dibaca di hadapan umum. Baca yang masyhur-masyhur saja. Nanti kalau jamaahnya tidak paham, wacana nopo itu. Fakun raqabatan, secara bahasa benar. Maf'ulun bihi min masdarin ya'malu amala fi'lihi. Itu kalau bahasa nahwunya, grammarnya seperti itu. Membebaskan budak. Au ita'amun, atau memberi makan. Fi yaumin di masghobah, di hari yang sulit mendapatkan makanan. Atau di masa paceklik bahasa kita. Yatiman da makrobah, memberi makan yatim yang memiliki hubungan kerabat. Au miskinan, atau orang miskin, dha matsrobah, yang tidak punya tempat tinggal, yang tidurnya di atas turop. Jadi kata-kata turop itu tanah, berarti gak duwe omah. Bahasa ini ngonten. Summa kana minal ladzina amanu, kemudian yang melakukan hal-hal tadi, membebaskan budak, memberi makan dan seterusnya, dia termasuk orang-orang yang beriman. Watawasau, dan saling mewasiati. Bisobri, dengan kesabaran. Watawasau, dan saling berwasiat. Bil marhamah, dengan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah golongan kanan. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, hum, mereka adalah ashabul masy'amah, golongan yang sengsara. Alaihim, atas mereka, narun, api muqsadah, yang mengelilingi. Baik, kita baca bagaimana Ibnu Katsir menjelaskannya. Qala Ibnu Jarir, haddatsani Umar ibnu Ismail ibni Mujalid, qala haddatsana Abdullah ibnu Idris an abihi an Atiyah an ibni Umar fi qawlihi falaqtahamal aqabah. Ibnu Jarir menceritakan di mana sumber utamanya adalah ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang firman Allah falaqtahamal aqabah qala jabalun fi jahannam. Yang dimaksud dengan Aqabah itu adalah gunung atau lembah yang ada di neraka
Jahannam. Sementara waqala Ka'ab al-Ahbar falaqtahamal aqabah huwa sab'una darajatan fi jahannam. Yang dimaksud dengan aqabah itu adalah 70 tingkatan yang ada di neraka Jahannam. Dan mayoritas ditambah di sini Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan aqabah itu artinya ada di neraka Jahannam. Berupa lembah, berupa bukit yang jalannya untuk naik itu sulit, terjal. Kemudian Qatadah mengatakan innaha qahmatun syadidatun faqtahimuha bi ta'atillahi azza wajal. Jadi aqabah yang ada di Jahannam berupa lembah tadi, itu kata Qatadah, suatu tanjakan yang sangat sulit. Makanya di situ diterjemahkan apa? Tanjakan ya? Apa? Maka tidakkah mereka menempuh jalan yang sulit lagi sukar, ya gitu ya? Ya. Itu jalan tanjakan yang sulit, yang susah, sukar. Faqtahimuha bi ta'atillah. Maka taklukkan tanjakan-tanjakan jalan-jalan yang sukar tadi itu bi ta'atillah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ya memang untuk meraih surga itu tidak mudah. Meraih surga tidak mudah. Apalagi ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Diberi harta, kemudian diberi nikmat, dan seterusnya. Maka untuk meraih surga perlu melewati tanjakan-tanjakan yang sulit tadi, yang sukar tadi itu. Itu bisa ditaklukkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian dirinci ketaatan model seperti apa yang bisa menaklukkan jalan yang terjal itu. Satu, fakku rokobah, membebaskan budak. Zaman sekarang tidak ada budak. Di Saudi sendiri sejak pemerintahan Raja Faisal, perbudakan sudah dihapus. Dibebaskan semua budak. Dan itu indahnya Islam. Orang-orang yang ingin menyudutkan syariat Islam, itu mereka mencoba untuk menjelekkan Islam dari sisi masalah perbudakan ini. Di mana memang banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang masalah perbudakan. Padahal jauh sebelum beliau diutus, perbudakan itu sudah ada. Di zaman Persia, Romawi, Yunani, kuno, itu sudah ada yang namanya perbudakan. Saya dulu masih ingat di TVRI dulu, ada film apa dulu? Apa ini? Pokoknya adalah. Oh itu kan budak-budak kan ya? Iya itu. Wes kaeling sampai kapal. Ya seperti itu. Ya. Bahkan mereka memperlakukan budak itu sangat tidak manusiawi. Nah, Islam datang, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW justru memuliakan yang namanya budak. Sampai Abu Hurairah itu berkeinginan ingin menjadi seorang budak. Karena banyak keutamaannya. Di antaranya ini keutamaan menjadi seorang budak. Rasulullah SAW bersabda, Inna ikhwanakum khawlukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Mereka, para budak itu adalah saudara dan pembantu kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi. Barang siapa yang memiliki saudara yang ada di bawah kekuasaannya, yang memiliki budak yang berada di bawah kekuasaannya, fal yuta'imhu,
hendaknya dia memberi makan budak itu mimma yakulu, dari apa yang biasa dia makan. Ojo di beda-bedakno. Beda-bedakno. Juragane, majikane, tuannya mangan sing enak-enak, budak sisane atau sakarpe. Jangankan budak me bojone kadang ngono. Mangan wae enak-enak nang warung ya. Nah, itu juga enggak layak ya. Bojone sak onoke. Semangan Mas, wis gak usah mikir aku Dik, wis pokoke wis tenang ae wis. Li apa wong jene tempe tok biasa ngono. Iya. Kemudian wal yulbishu mimma yalbasu. Berilah dia pakaian seperti yang dipakai oleh tuannya itu. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Jangan mengasih tanggung jawab yang tidak dia mampui. Fa in kallaftumuhum ma yaglibuhum fa'ainuhum. Kalau seandainya kalian wahai para majikan memberikan tugas yang berat, yo bantulah mereka. Gitu. Bagaimana budak dimuliakan sampai Nabi itu ketika menjelang wafat beliau mengatakan as-sholata wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat dan hati-hati terhadap siapapun yang berada di bawah kendali kalian, di bawah kekuasaan kalian, termasuk para budak. Ibnu Umar mengatakan, Anna Zaid bin Harisah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kunna nad'uhu illa Zaid bin Muhammad hatta nazal al-Qur'an ud'uhum li abaihim. Ketika Zaid bin Harisah ya, ini terlepas dari perbudakan, artinya maula itu bekas budak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang itu masih memanggil Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena begitu sayangnya Nabi kepada Zaid ini sampai dianggap seperti anaknya sendiri, sehingga ditabanikan, dibinkan kepada Rasulullah sampai turun ayat Al-Quran yang melarang hal tersebut. Apapun kebaikan seorang bapak, seorang laki-laki kepada seorang anak, kalau itu bukan anak kandung, nggak boleh dinisbahkan kepada bapak itu, pada orang itu. Api ya opo gak boleh. Harus dipanggil berdasarkan asli siapa bapaknya. Saking baiknya Nabi dengan budak yang namanya Zaid bin Harisah itu, orang-orang memanggil Zaid bin Muhammad. Sampai begitu. Kemudian pahala besar ini bagi budak ini ya. Salah satun yu'tauna ujurahum marrataini. Ada 3 orang yang diberi pahala 2 kali. Pertama, rajulun min ahlil kitab, seorang dari ahlul kitab Yahudi Nasrani, amana bi nabiyhi, dia iman kepada nabi yang Allah utus saat itu. Wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendapati dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi, dia pun iman kepada nabi. Ada orang Yahudi, orang Nasrani, sebelum Nabi diutus, dia pun iman kepada nabi-nabi yang Allah utus. Ketika mendengar dakwah Nabi, dia pun segera beriman. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dia beriman kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW, dan pahala berimannya dia kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, wa abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi. Seorang budak yang menunaikan haknya Allah dan hak tuannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian yang ketiga, warajulun kanat lahu amatun. Ada seorang majikan yang memiliki budak perempuan. Ada sebutan beda memang antara budak laki perempuan. Kalau laki-laki namanya abdun, kalau perempuan namanya amatun. Makanya dalam terjemahan budak amat, itu berarti budak yang berjenis kelamin perempuan. Laki-laki abdun. Faghadzaha, siapa yang memiliki budak perempuan, dia memberi makan. Fa'aksana ghidha'aha, makanannya pun layak. Summa addabaha,
bukan hanya diberi makanan yang layak, tapi juga dididik, diajar. Fa ahsana ta'dibaha, dengan pendidikan yang bagus. Wa 'allamaha, mengajarinya ilmu. Fa ahsana ta'limaha summa a'taqaha, setelah diberi makan yang layak, kemudian dididik, diajari, dibebaskan, bahkan wa tazawwajaha, kalau mau menikahi, falahu ajron, dapat 2 pahala. Makanya ada sebagian kafaroh itu yang membebaskan budak. Ramadan, kan begitu ya. Jima siang hari, ya. Dia pertama apa? Membebaskan budak. Kalau tidak mampu, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti Islam memberi motivasi untuk membebaskan budak, bukan melanggengkan yang namanya perbudakan. Nah, maka tidak benar tuduhan bahwa Islam itu identik dengan perbudakan, tidak, tapi justru Islam datang dengan memotivasi umatnya untuk membebaskan para budak. Bukan menghambakan diri kepada sesama hamba, tapi menghambakan diri kepada Robnya hamba, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian ini Abu Hurairah begini. Lil abdil mamluku ajroni, hamba yang di bawah kekuasaan seorang majikan memiliki 2 pahala. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kata siapa ini? Abu Hurairah, ya. Walaula al jihadu fi sabilillah, seandainya tidak ada jihad di jalan Allah, wal hajj, haji, wa birrul walidain, wa birru ummi, dan bakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun, saya ingin mati sementara dalam kondisi menjadi budak. Wah, ini Abu Hurairah. Kenapa? Tadi itu keutamaannya disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Dan perbudakan dalam Islam itu hanya ada 1 jalur, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan baru menjadi budak. Bahkan ada pilihan lain. Kalau kamu mau menebus, tebusan. Ya. Atau misalnya menjadi bebas secara tanpa syarat. Jadi sumber orang menjadi budak, sebab orang menjadi budak dalam Islam itu hanya ketika perang dengan orang kafir, tawanannya baru menjadi budak. Bukan karena apa? Bukan karena sebab-sebab memang dia aslinya miskin, kemudian jual dirinya, akhirnya menjadi budak, tidak. Ya. Jadi hanya ada 1, yaitu sebab menjadi tawanan, dan dia orang kafir. Membebaskan budak yang pertama. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan keutamaan, ya, membebaskan budak ini. Man a'taqa raqabatan, Abu Hurairah ini yang menceritakan sabda Rasulullah SAW, man a'taqa raqabatan, siapa yang membebaskan budak, mu'minatan, mukmin, a'taqallahu bi kulli irbin minha, Allah akan membebaskan dengan setiap anggota tubuh budak itu, irban minhu minan nar, anggota bagian tubuh darinya dari neraka. Artinya apa? Orang membebaskan budak itu kan nggak mungkin sampai tak bebas no tangan tok ya, atau sikil tok, bebaskan ya seluruh tubuh. Artinya kalau ada seorang membebaskan budak, maka anggota tubuhnya itu akan dibebaskan oleh Allah dari neraka. Hatta innahu la yu'tiqa bil yadi al yad wa bir rijli ar rijl wa bil farji al farj. Sampai-sampai benar-benar dia dibebaskan, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, kemaluan dengan kemaluan. Artinya seluruh tubuhnya dibebaskan oleh Allah dari neraka. Sampai Ali bin Al-Husain bin Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali
Kan begitu ya. Ini yang disebut dengan Ali Zainal Abidin. Mengatakan anta sami'ta hadza min Abi Hurairah. Apakah engkau mendengar ini dari Abu Hurairah? Faqala Sa'id na'am. Faqala Ali ibn al-Husain li gulamin lahu afraha hulgilmanahu ud'u mutrafan falamma qama bayna yaday qala idhab wa anta hurrun liwajhillah. Ketika di cross check bahwa benar Sa'id ini mengatakan dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah menyampaikan dari Rasul, maka Ali bin Al-Husain ini memanggil semacam suruhannya untuk memanggilkan yang namanya mutarrif, budaknya. Falamma qama baina yaday, tatkala mutarrif ini sudah berada di hadapannya Ali bin Al-Husain, Ali mengatakan idhab fa anta hurrun liwajhillah. Wis sampean bebas karena aku mengharap wajah Allah. Dibebaskan langsung. Kenapa? Motivasinya Allah bebaskan dari api neraka. Ini sama juga dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Begitu pula Qatadah dari Abu Najih juga sama. Siapa yang membebaskan budak muslim, Allah akan menjadikan tebusan setiap tulangnya dari tulang-tulangnya, ya, yang dia bebaskan tadi bebas dari api neraka. Jadi yang pertama adalah membebaskan budak. Dan sekarang karena budak tidak ada, ya, maka hal ini ya mungkin bisa diganti ya dengan kalau misalnya ada tawanan kaum muslimin yang ditawan, kaum muslimin yang ditawan oleh musuh. Kemudian yang kedua, fakku raqabah au it'amun fi yaumin di masghobah, memberi makan pada hari kesulitan mendapatkan makanan. Pasapa ceklik, orang memberi makan orang yang tidak kekurangan makanan beda dengan memberi makan kepada orang yang saat itu butuh makanan. Tentu lebih utama, lebih banyak pahalanya yang saat itu tidak butuh, yang saat itu butuh makanan. Kenapa? Karena langsung termanfaatkan dan betul-betul bisa memasukkan kegembiraan kepada orang itu. Jenengan kalau misalnya dalam kondisi rontok wareg gitu ya, kenyang, dikasih makan, ditawari makanan kan gak patek seneng. Ya. Kenapa? Karena perut kita sudah isi, sudah kenyang. Tapi kalau pas tepak ketisuk gak sarapan ya. Kemudian jam 2 juga belum ketemu makanan, diajak makan, Masya Allah, saweneng. Ya. Au it'amun fi yaumin di masghobah. Ibnu Abbas mengatakan di maja'ah, yang punya rasa lapar, yang kelaparan. Begitu pula disampaikan oleh Ikrimah, Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah dan yang lainnya. Ya. Wa qala Qatadah fi yaumin yustaha fihi ta'am, di hari yang dimana makanan sangat diharapkan, sangat diinginkan. Ya misalnya ketika ada bencana, jadi kan sudah tidak kepikiran untuk masak, tidak kepikiran untuk apa, mereka menyelamatkan harta mereka atau mencari keluarga mereka, maka di saat itulah ya makanan atau yang bermanfaat untuk mereka pahalanya lebih besar. Ini cara yang kedua menaklukkan lembah yang ada di neraka jahanam tadi itu, agar bisa mentas terselamatkan. Kemudian yang ketiga, yatiman
Ai at'ama fi misli hadzal yaum, memberi makan seperti hari yang susah tadi itu, seorang yatim. Yatim itu anak, sudah sering kita jelaskan, yang belum balik, yang ditinggal oleh bapaknya, meninggal. Ya. Belum balik, itu namanya yatim secara syar'i begitu. Adapun setelah balik, maka secara syar'i tidak disebut sebagai anak yatim, tetapi bisa statusnya beralih menjadi miskin, ya, atau yang memiliki hajat kebutuhan yang harus ditunaikan. Tetap dibantu, ya, dan dia statusnya sebagai orang yang butuh bantuan. Karena itulah tidak semua anak yatim itu memang membutuhkan bantuan. Kenapa? Karena bisa jadi anak yatim itu memiliki peninggalan dari orang tuanya yang kaya. Anak bupati, ya, anak gubernur, kan banyak warisannya. Pak Menteri, seperti itu. Makanya yatim itu tidak termasuk 8 golongan yang dapat zakat. Enggak ada. Tapi kalau dia memang kondisinya butuh, berarti statusnya bukan sebagai yatim, dapat zakat itu sebagai fakir atau miskin. Iki gak ono zakat kira yatim, lho gak ono golongannya yatim dapat zakat. Yang gitu. Dza maqrabah. Masih ada embel-embelnya, bukan sekedar yatim saja, tetapi dza qarabatin minhu, yang masih ada hubungan kerabat. Yang tidak ada hubungan kerabat bagus, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya lebih banyak pahalanya yang ada hubungan kerabat. Kenapa? Dapat pahala lebih. Pahala memberi makan anak yatim, pahala menyambung kekerabatan. Imam Ahmad dalam musnad beliau meriwayatkan dari Sulaiman bin Amir, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Sedekah kepada orang miskin itu ya sedekah. Nilainya hanya sedekah saja. Wa 'ala dzirrahim isnatan. Tetapi yang kalau diberi sedekah itu punya hubungan rahim, kekerabatan, keluarga, punya 2 pahala. Sedekah wasilah. Sedekah dan nyambung seduluran tadi itu. Makanya yang paling utama memang kalau kita mau sedekah, ya dilihat barangkali yang masih ada hubungan kekerabatan kita, itu yang diutamakan. Yang diutamakan. Ya. Kalau zakat yang dimaksud, maka yang tidak biasa kita tanggung kehidupannya. Kalau yang biasa kita tanggung kehidupannya, yang tidak boleh kita beri zakat kita. Misal, wong tua, Pak Bu, iki zakatku ya, tidak boleh. Karena mereka masih tanggungan kita. Mosoknya aku gak ini gak oleh zakat ngene wae. Liru begitu. Iku setahun pisan. Ya kan? Tidak boleh. Yang masih ada tanggungan tidak boleh mendapatkan zakat. Ya. Ya memang harus dibantu, tidak menjagakan, tidak mengharapkan hanya zakat. Kenapa? Karena zakat kan ada haulnya, setahun sekali. Ya dibantu biasa. Mbah misalnya, itu juga bisa masih pada tanggungan kita. Kalau biasa kita tanggung, maka tidak boleh kita beri zakat. Yatiman dza maqrabah. Ini yang ketiga ya. Membebaskan budak, memberi makan di saat kesulitan. Yang ketiga, memberi makan yatim yang masih ada hubungan kerabat. Yang keempat, au miskinan dza matsrabah, atau memberi makan orang miskin dza matsrabah, yang tidurnya di tanah.
alias tidak punya rumah. Turab, ya. Turab itu artinya tanah. Fakiran mudqian lasiqan biturab. Dia orang yang fakir, orang yang nempel di tanah terus, beratapkan langit, beralaskan bumi, tanah, kan begitu ya? Iya. Aku ini gelandangan. Memberi makan orang seperti itu. Dan memang betul dia nggak punya rumah. Tuh, karena ada orang yang diewangi turu nisor jembatan tapi omah sing do kampung wede apik ku ya akeh. Iya, seperti itu. Banyak kan ya? Seperti itu. Ya, kita sesuai dengan don kita saat itu. Kok kerentek kita itu kok kelihatannya kok memang ngesakno, ya sudah nggak apa-apa. Kalau pas ternyata tahu lu tibae dijemput karo Pak Jero, begitu misalnya, ya wis, alhamdulillah, gitu aja. Wis. Kok keliru ya? Mudah-mudahan dengan sedekah kita menjadi sadar kan? Kan ceritanya kan begitu dalam Sahih Bukhari. Ada orang yang punya tekad aku tak sedekah. Kanok wong ro bengi-bengi, taruh di depan rumahnya seseorang. Ternyata orangnya kaya. Orang-orang kampung tahu, wo sok wong sugih dikei ngono. Keliru rek aku tekek, wis mending ngalih. Taruh di depan pintu seseorang. Ternyata wanita pezina. Mosok penggaweane ngono kok dikei. Sampai 3 kali. Ternyata apa? Orang ini husnudzon kepada Allah. Berdoa. Mudah-mudahan dengan kesalahan salah tempat itu Allah memberi hidayah. Betul. Orang yang kaya akhirnya sadar lah, yo, aku sugih dikei wong ini. Akhirnya dia kemudian dermawan. Orang wanita pezina tadi juga insaf dan seterusnya. Itu sahih hadis dari Sahih Bukhari seperti itu. Ya kadang juga pas kita kopian putih pakai gamis, maksudnya gak ngekei lah, sungkan kan begitu. Wah kaji gak ngekei ngono. Di perempatan kan begitu biasanya. Kemudian ini Dzamatropa Ibnu Abbas mengatakan huwal matruhu fit thariq. Dia yang terbuang yang berada di jalanan, alladzi la baita lahu, yang tidak punya rumah, wala syai'a yaqihi minat turab, dan tidak ada sesuatu yang melindungi dia dari tanah. Ya, dan seterusnya. Ya, intinya yang tidak punya rumah. Ya. Bahasa sekarang gepeng ya. Apa gepeng? Gelandangan pengemis. Begitu disingkat gepeng. Jadi ada berapa ini cara menaklukkan tadi itu? Kok 3? Ada 4. 1 membebaskan budak, yang kedua memberi makan orang yang kelaparan, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin yang tidak punya rumah. Ini 4 hal ya yang bisa menaklukkan al-aqobah tadi itu. Kemudian ditutup dengan summa kana minal ladzina amanu. Dia pun dalam keadaan beriman. Dermawan apapun, sedermawan apapun, ya. Dia membebaskan budak, misalnya kalau ada budak. Dia ngasih makan kepada orang yang kelaparan. Dia memberi santunan kepada anak yatim. Dia memberi makan kepada orang miskin, bahkan mungkin membuatkan rumah. Tapi kalau dia tidak termasuk orang-orang yang beriman, dia orang kafir, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Summa kana minal ladzina amanu. Ay summa huwa ma'a hadhil awsaf al-jamilah at-tahirah. Kemudian kata Ibnu Katsir, bersamaan dengan sifat-sifat yang utama yang bagus tadi, yang suci tadi itu, 4 tadi, ya. Mukminun biqalbihi, dia pun hatinya iman. Muhtasibun sawaba dzalika indallahi azza wa jalla. Seraya
mengharap pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang yang misalnya ragu-ragu, mosok sih orang sebaik di India itu ada siapa ya? Perempuan itu loh, Teresa. India benar ya? Pernah dengar Mother Teresa? Masa enggak pernah? Belum pernah. Itu coba di browsing. Itu ngumpulkan anak yatim dengan anak-anak sampai enggak nikah. Seperti itu. Ya. Apakah masuk surga? Karena dia meninggalnya tidak beriman. Habaan mansuro. Amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Enggak ada iman. Makanya saya pernah dulu Ramadan kalau nggak salah yang ngisi kajian di Ajinomoto. Ada yang bertanya, Ustaz, waktu itu ngisi tauhid saya, keutamaan tentang kalimat la ilaha illallah sebagai kunci surga. Apakah orang yang sangat baik kita tahu, orangnya dermawan, orangnya baik, pokoknya akhlaknya, sementara dia non-muslim, apakah dia tetap masuk neraka? Iya. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi jelas mengatakan, la yu'minu min hadhil la yasma'u bi min hadhil ummah. Tidaklah mendengar tentang aku dari umat ini, Yahudi maupun Nasrani, ya, kemudian dia tidak beriman kepadaku sampai mati kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi kadang sebagian kaum muslimin terkecoh dengan kebaikan yang sifatnya universal sebetulnya. Orang baik dengan tetangga kan semua ajaran mesti ngajarkan begitu. Orang mendatangi orang sakit, semua ajaran yang baik ya universal ya mengajarkan seperti itu. Tapi tauhid tidak, hanya Islam. Dan itu yang membedakan nanti di akhirat. Beratnya timbangan amal seseorang di situ. Ya. Maka di sini jelas Allah memberikan syarat. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri. Ya, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, ini juga didukung ya dalam surat Al-Isra ayat 19 yang tadi iman itu. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia pun upaya untuk mendapatkan kehidupan akhirat itu, wahwa dan dia mukmin iman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya itu akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihargai, disyukuri oleh Allah. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa minun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, sudah itu syarat utamanya. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Aikana minal mu'minina al-amilina solihan. Dia termasuk orang-orang yang beriman, beramal soleh. Al-mutawasina bis-sabri, kemudian saling berwasiat dengan kesabaran. Atas apa? Adzan nas, atas gangguan yang mungkin nanti diterima. Wa alar rahmati bihim, kemudian juga saling berkasih sayang dengan mereka. Saling menguatkan di antara orang-orang yang beriman tadi itu agar sabar ketika ada gangguan. Dan juga menjaga rahmah di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah, zat yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Kemudian dalam hadis yang lain, la yarhamullahu
man lam yarhamin nas. Lam la yarhamillahu man la yarhamin nas. Tidaklah Allah memberikan rahmat kepada orang yang tidak merahmati manusia yang lain. Ya, jadi gandeng sifat kasih sayang dengan sabar dan juga beriman. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan. Ai al-muttasifun al-muttasafuna bihadhihi sifat min ashabil yamin. Orang-orang yang disifati tadi di atas, mereka adalah golongan kanan, dan kanan itu adalah satu simbol kebaikan. Dan orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami, mereka adalah golongan yang sengsara, yaitu golongan kiri, kebalikannya. Ashabus shimal, golongan kiri. Kiri itu sebagai simbol sesuatu yang tidak baik. Alaihim narum muqsadah, api yang mengelilingi, yang dinyalakan dengan sangat panas. Ay mutabbaqah alaihim fala mahida lahum anha wala khuruja lahum min, sehingga mereka tidak bisa keluar. Wal iyadu billah. Ini yang dapat kami sampaikan dari penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau, di mana di antara apa yang Allah sebutkan dalam rangka kita menaklukkan betapa terjalnya perbukitan yang ada di neraka jahanam, ada 4 amalan tadi, yaitu membebaskan budak, kemudian memberi makan di saat hari sulit atau kelaparan, memberi makan yatim yang ada hubungan kerabat, dan yang keempat adalah memberi makan orang miskin. Dan semua itu diikat dengan syarat, termasuk orang-orang yang beriman, yang memiliki sifat saling berwasiat dengan kesabaran dan berwasiat dengan sifat kasih sayang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan salah satu di antara apa yang Allah sebutkan di sini, sehingga Allah memberikan kemudahan bagi kita jalan menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.